Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pengertian dan konsep pelibatan dan pemberdayaan konsumen, faktor penghambatan pelibatan dan pemberdayaan karyawan, implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan, penghargaan dan pengakuan prestasi. Pengertian dan konsep pelibatan dan pemberdayaan konsumen. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut, apakah akan diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tak ada gunanya. Faktor pelibatan dan pemberdayaan karyawan, ada dua penolakan terhadap perubahan yang perlu diperhatikan, yaitu penolakan manajemen terhadap penerapan PPK. Yang pertama, ketidakamanan. Ketidakamanan hal ini akan dirasakan oleh manajer ketika karyawan yang berada dalam tim kerja mencetus inisiatif atau ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut. Yang kedua, nilai-nilai pribadi, yaitu anggapan manajer bahwa karyawan harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manajer. Yang ketiga, ego. Manajer yang memiliki ego tinggi tidak akan menerima adanya pelibatan karyawan. Yang keempat, pelatihan manajemen akan mempengaruhi cara pandang manajer karena biasanya pelatihan manajemen mengikuti filosofi yang dicetuskan oleh Patrick Taylor yang lebih fokus kepada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi yang tidak berorientasi pada manusia. Yang kelima, karakteristik kepribadian para manajer. Yang dididik dengan cara lama tidak akan menerima PPK karena mereka lebih memperhatikan tugas dan hasil kerja daripada memperhatikan cara bekerja tersebut. Yang kedua, ada penolakan dari karyawan. Mereka merasa skeptis terhadap manajemen yang silih berganti dan tidak dilaksanakan. Yang kedua, penolakan bisa juga terjadi karena karyawan tidak mau menerima perubahan karena menyangkut hal-hal baru dan mungkin tidak lazim sehingga sulit mendapatkan dukungan dari karyawan. Implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan berarti hanya apabila hal tersebut merupakan suatu usaha sistematik yang dilakukan untuk membantu organisasi guna meningkatkan nilai yang akan diberikan kepada pelanggan. Kesalahan umum yang harus dihindari pada saat mengimplementasikan PPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai kegiatan tanpa adanya strategi sistematis. Yang kedua, memulai kegiatan PPK tanpa adanya kepemimpinan yang aktif dari manajemen. Yang ketiga, menghitung kegiatan seperti jumlah pertemuan tim untuk meningkatkan kualitas. Yang keempat, rencana dan harapan yang tidak realistis. Yang kelima, mengharapkan pelibatan akan pada akhirnya. Selanjutnya ada peranan utama manajemen dalam PPK adalah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan dan penerapan konsep tersebut secara terus-menerus. Peranan ini dapat diringkas menjadi 3 fungsi. Yang pertama ada komitmen, kemudahan, dan kepemimpinan. Peran manajer dalam PPK antara lain meliputi sebagai berikut. PKK. Yang pertama, menunjukkan sikap yang mendukung,
kedua menjadi model peran, ketiga menjadi pelatih, keempat menjadi fasilitator, kelima mempraktikkan manajemen by walking around atau MBWA, yang selanjutnya mengambil tindakan dengan segera atas rekomendasi, terakhir menghargai prestasi karyawan. Selanjutnya ada dalam penerapan implementasi terhadap berbagai metode, diantaranya yaitu ada 5. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, nominal group teknik. Yang ketiga, gugus kualitas. Yang keempat, kotak saran. Dan yang kelima ada manajemen by walking around. Yang pertama, brainstorming, yaitu manajer berperan sebagai katalisator untuk mendukung diskusi antara peserta. Peserta didorong untuk mengungkapkan ide-idenya. Yang kedua, nominal group teknik. Yang pertama itu ada merumuskan permasalahan, mencatat ide masing-masing, mencatat ide per kelompok, dan memperjelas ide-ide. Yang kelima adalah memilih ide yang disesuaikan. Yang ketiga adalah gugus kualitas, atau bisa disebut dengan gugus kendali mutu. Sekelompok karyawan yang terdiri dari 4-12 orang yang berasal dari bidang yang sama secara sukarela untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dalam kegiatan operasional mereka. Yang keempat adalah kotak saran, tempat karyawan menyampaikan saran tertulis. Jika ada yang kurang dari perusahaan tersebut, karyawan bisa menuliskan di kotak saran yang disediakan. Yang kelima yaitu ada manajemen by walking around, yaitu jalan-jalan di tempat kerja dan berbicara dengan karyawan untuk mengumpulkan masukan dan bisa melihat sendiri di lapangan sejauh mana karyawan memahami apa yang mereka kerjakan. Penghargaan dan pengakuan prestasi. Tujuan penelitian kerja adalah sebagai alat diagnostika dan proses penilaian terhadap perkembangan individu, tim, dan organisasi. Penilaian digunakan untuk menentukan besarnya penghargaan tes validasi dan pengembangan karir, memperbaiki komunikasi, serta mendukung pemahaman terhadap fungsi. Penilaian kinerja sangat efektif apabila difokuskan pada tujuan perusahaan. Penilaian kerja dapat mendukung berbagai kualitas bila keadaan di bawah ini dapat dipenuhi. Yang pertama, penilaian kinerja harus dipisahkan dari sistem kompensasi. Yang kedua, penilaian kerja harus didasarkan pada observasi, pengukuran perilaku, dan hasil. Dan yang ketiga, penilaian kinerja harus mendorong partisipasi karyawan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.